A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, izinkan saya dalam kesempatan ini, dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan mengambil tema khasiat dari 7 buah sumur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jum'ah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal lazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang artinya, sesungguhnya soal kematian itu yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan datang menemui kamu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 145 yang berbunyi, wa ma kana linafsin antamuta illa biiznillah kitaban muajjalan. Bagi tiap-tiap yang bernyawa, tiadalah ia akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam batas waktu yang tertentu. Khasiat 7 buah sumur berawal dari kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mengapa Abu Bakar Siddiq berduka cita, bermuram duja, sedih pilu? Mengapa? Penyebabnya adalah dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Mendengar surat ayat wahyu yang terakhir ini, Abu Bakar Siddiq bersedih hati, bermuram durja. Mengapa? Sedangkan yang lain, para sahabat ini bergembira ria, bersuka cita, bersenang-senang karena agama itu sudah menjadi agama mereka. Allah sudah ridho atas nikmatnya, atas agama, dan ridho agama menjadi agama mereka. Mengapa? Pemikiran Abu Bakar Siddiq ini sangat halus sekali. Ia berpikiran sangat panjang sekali. Kalau seandainya tugas Nabi Muhammad sudah selesai, pemirsa, tentunya tugas hayatnya juga sudah akan berakhir. Tentunya Nabi Muhammad SAW akan dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemikiran dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu ayah daripada Aisyah, yang akhirnya menjadi mertua daripada Rasulullah SAW. Benar saja, pada suatu malam Rasulullah SAW sangat merasa gelisah, resah, tidak bisa tidur, pemirsa. Bolak-balik, panas, kemudian duduk lagi, balik-balik. Nah, malam itulah mulai Rasulullah itu merasakan sakit yang pertama kali, di malam pertama itu. Kemudian Rasulullah dalam hati nuraninya itu, dia berpikir, dia harus keluar, dia harus pergi ke suatu tempat. Akhirnya Rasulullah SAW pergilah menemui pembantunya yang bernama Abu Muwaihibah. Dia berkata kepada Abu Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, temani aku ke suatu tempat. Aku mendapat perintah untuk membacakan istighfar dan berdoa di suatu tempat, yaitu di Baqiul Gharqad, pemakaman kaum muslimin. Aku mendapat perintah seperti itu. Aku harus ke sana membacakan istighfar di sana, dan aku akan mendoakan para syuhada, para pahlawan yang gugur di medan laga. Mereka berdua pun berangkatlah menuju ke tempat tersebut, yaitu ke Baqiul Gharqad yang terletak dekat kota Madinah. Sesampainya di sana, Rasulullah SAW itu setelah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahli diyar, Assalamualaikum ya ahli diyar, Assalamualaikum ya ahli diyar, wahai ahli kubur, semoga kalian selamat seperti apa-apa yang terjadi atas dirimu, seperti apa-apa yang terjadi atas orang-orang lain yang senasib dengan kamu.
Itu salam Rasulullah. Setelah demikian Rasulullah kemudian mengucapkan istighfar dan berdoa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui pembantunya yang bernama Abu Muwaihibah. Wahai Abu Muwaihibah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih satu di antara dua. Yang pertama 3 poin, yang kedua 2 poin. Apa itu, wahai Rasulullah? Yang pertama adalah aku diberi anak kunci isi dunia. Yang kedua, hidup kekal selama-lamanya, kekal abadi di alam dunia ini. Yang ketiga adalah surga. Itu yang pertama. Yang kedua pilihannya adalah yang tadi itu, bertemu dengan Allah dan masuk surga. Menjawablah pemirsa. Apa jawaban dari Abu Muhaibiyah? Wahai Rasulullah, pilih aja yang pertama, anak kunci dan sebagainya itu. Yang 3 poin. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, aku akan memilih yang kedua, yaitu bertemu dengan Allah dan masuk surga. Kemudian mereka pulanglah ke rumah. Itu malam hari pemirsa. Rasulullah sakit. Pagi harinya Rasulullah pergilah ke rumah istrinya, yaitu Siti Aisyah. Sesampai di rumah Siti Aisyah, Rasulullah berkata, kepala aku sakit. Siti Aisyah pun mengeluh juga. Wahai suamiku, aku sakit, kepalaku sakit, kata Siti Aisyah. Rasulullah berkata, aku yang sakit kepala. Aku sakit, aku batuk, aku juga sakit kepala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, dia bercanda, tetapi Siti Aisyah tidak tahu bahwasanya Rasulullah itu bercanda. Ya apa salahnya kalau kau mati duluan, katanya, kalau kau pulang duluan, ya apa salahnya nanti aku yang memandikanmu, menyolatkanmu, dan menguburkanmu, kata Rasulullah. Nah, namanya wanita pemirsa, cemburu. Oh, kalau begitu memang suamiku, wahai Rasulullah, senang kalau aku mati duluan. Kau memang mengharapkan aku mati biar kau senang-senang dengan istrimu yang lain, kata dia. Padahal Rasulullah hanya bercanda saja. Sakit Rasulullah kemudian memang agak bertambah. Kemudian suatu malam Rasulullah ini mengumpulkan istri-istrinya dan meminta kepada para istrinya itu untuk mencarikan air dari 7 buah sumur. Kemudian ada sebuah pasu besar, pemirsa. Pasu besar itu adalah tempat pemandian yang sangat besar, yang punya adalah Siti Hafsah, juga istri Rasulullah. Kemudian istri-istrinya ini kemudian mencari air dari 7 buah sumur. Ingat pemirsa, air itu harus dari 7 buah sumur. Setelah air dari 7 buah sumur itu terkumpul semuanya, Rasulullah masuk ke dalam sebuah pasu besar. Rasulullah kemudian dimandikan oleh istri-istrinya itu. Kemudian Rasulullah pun betul-betul merasa sehat, segar, bugar. Rasulullah kemudian mengatakan, cukup, alhamdulillah aku sudah sehat, gagah perkasa. Rasulullah berganti pakaian dan mengikat kepalanya seperti biasa, ikat kepala, kemudian berangkatlah. Aku akan menemui jamaah-jamaahku yang sedang menunggu aku akan berpesan kepada mereka, sabda Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun pergilah ke suatu majelis taklim, ia naik ke atas mimbar dan duduk di situ. Kemudian dia menyampaikan salam, puji-pujian kepada Allah, segala puji kepada Allah diucapkannya begitu. Kemudian Rasulullah pun mendoakan para pahlawan yang gugur di Bukit Uhud. Para pahlawan yang telah gugur di Bukit Uhud itu, yang sangat mencintai 70 para syuhada itu. Panjang sekali pemirsa doa terakhir dari Rasulullah untuk para syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya agama Islam itu. Panjang sekali doa Rasulullah itu, sambil suara yang tersendat-sendat dengan suara yang mendoakan. Yang paling ia doakan itu adalah pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Selesai itu, setelah mengucapkan puji-pujian kepada Allah, setelah mendoakan para syuhada yang gugur di Bukit Uhud itu, yang ketiga aku akan berkata kepada kalian semua, teruskan keberangkatan Usamah. Usamah ini adalah panglima perang yang dimana pada saat itu seluruh panglima perang yang lain, mereka para serdadu itu tidak setuju Usamah yang menjadi panglima perang. Karena mengapa pemirsa? Usamah ini usianya termuda, dia yang paling muda di antara yang lain-lain itu. Maka mereka semua protes, banyak yang nggak setuju, yang pro cuma sedikit, kontra semua. Maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali Rasulullah yang menyelesaikannya. Rasulullah kemudian bersabda, teruskan keberangkatan Usamah. Walaupun Usamah ini usianya paling muda di antara kalian semua, ia berhak, ia pantas, ia wajib menjadi panglima perang pada perang-perang berikutnya. Karena ayah kandungnya mati
gugur di medan laga sebagai syuhada. Dia telah mengorbankan jiwa raganya itu demi tegaknya agama Islam. Sekarang sebagai penggantinya, jiwa patriot, keberanian, gagah perkasa, patriot yang kesatria itu ada pada diri Usama. Berangkatkan ia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Rasulullah, aku akan bercerita tentang ada seorang hamba Allah, kata dia, yang disuruh memilih A sampai Z. Yang ia ceritakan itu adalah tentang dirinya, tapi dia tidak menceritakan itu tentang dirinya. Ia bercerita demikian. Nah, kemudian dia menceritakan orang itu, hamba Allah itu justru memilih ingin kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah dan masuk surga. Setelah berkata demikian, maka Rasulullah selesai turun dari mimbar, kemudian dia pulang. Akhirnya pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke rahmatullah dalam pangkuan, dalam pelukan Siti Aisyah istrinya. Dalam usia 63 tahun, Rasulullah dimakamkan di kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tugasnya sudah selesai karena ayat yang turun itu sudah selesai semuanya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Rasulullah berpulang ke rahmatullah tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin. Hijrah 12 Rabiul Awal juga malam Senin. Berpulang ke rahmatullah juga 12 Rabiul Awal, malam Senin juga, tapi dimakamkannya hari Rabu. Demikian tadi tausiah saya, semoga ada manfaatnya bagi kita bersama, yaitu yang dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Yang kedua adalah ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, setelah itu mengajarlah. Yang terakhir sesuai dengan isi tausiah tadi, yaitu tentang al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.